terima Tuhan kemenangan demi kemenangan dari Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat kehadiran Tuhan di tempat ini. Malam hari ini kami merasakan Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tuhan, sebentar saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan, Kau mau pakai hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, saat ini apabila ada roh jahat, roh yang mau mengacaukan pemberitaan firman-Mu, saat ini hamba-Mu Tuhan bersepakat, kami tengking, kami tolak kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya roh Allah, roh Tuhan yang ada di tempat ini menguasai hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh menikmati Tuhan keintiman dengan Engkau, mendengarkan sabda-Mu Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang siap menerima firman Tuhan, kita mau sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersuka cita sekali pada malam hari ini melihat bagaimana Tuhan bekerja di antara kita. Amin. Dan saya juga berbahagia saat ini ada Bapak MD, Bapak Pendeta Alferi beserta Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini, dan nanti akan melakukan tugasnya ya Pak ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai tentang the power of unity. Ya, apakah itu? Makanan apa itu? The power of unity. Itu adalah kekuatan dari persatuan. Sebagaimana kita banyak mendengar ya, banyak digaungkan juga persatuan dan kesatuan. Bahkan lambang simbol negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa ini? Mungkin ada anak-anak yang sekolah, artinya apa itu? Yang keras dong, suaranya nggak dengar. Apa artinya? Pintar. PPKN-nya dapat 100 ya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Betul sekali. Nah, banyak sekali kita sudah mendengar, bahkan di sekolah, dimanapun berada, itu digaungkan ya, pentingnya persatuan seperti itu. Dan pada malam hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi. Kenapa sih persatuan itu penting? Begitu, apalagi untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk gereja Tuhan. Tidak hanya itu, dimulai dari skala kecil, di dalam keluarga juga seperti itu. Kenapa kita harus menjaga persatuan ini, kesatuan ini? Kita mau belajar bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-20 sampai 23. Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Saya ingin kita semua untuk membaca bersama-sama bergantian. Nanti ayat yang genap itu ibu-ibu atau wanita, dan nanti ayat yang ganjil itu nanti bapak-bapak. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Karena ini dimulai dengan ayat yang genap, jadi kita nanti wanita, kita mau baca yang nyaring ya. 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku
oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka semua menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Di dalam surat Yohanes ini, di sini ini merupakan doa dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu ditangkap dan disalibkan. Jadi ini doa syafaat dari Tuhan Yesus kepada Bapa Surgawi sebelum dia mati, disalibkan, dan naik ke surga. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir dari pasal 17 ini, kalau ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Tuhan Yesus itu berdoa supaya untuk dirinya sendiri, di mana dia bilang, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu dari ayat 1 sampai ayat 5. Dan untuk ayat 6 sampai ayat 19, di situ Tuhan berdoa untuk murid-muridnya, supaya murid-murid itu bisa dilindungi dari si jahat, dikuduskan dalam kebenaran dan tetap terjaga di tengah-tengah dunia. Apalagi pada waktu itu kan bergejolak sekali ya setelah penangkapan Tuhan Yesus. Bahkan pada saat sebelum penangkapan itu sudah murid-murid Tuhan Yesus itu sudah banyak mengalami cobaan, tantangan seperti itu. Dan di ayat yang ke-20 sampai 26 ini, bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Nah, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Maksudnya bukan untuk murid-muridnya saja, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi ini pesan ini, doa Tuhan ini, Tuhan itu menginginkan juga kita, orang-orang percaya, untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Kok kayaknya pada ngantuk semua ini ya? Supaya apa ini di sini? Jaga persatuan. Nah, jaga persatuan gitu. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau mungkin di sekolah kita dengar dari guru gitu ya, anak-anak nggak boleh berantem, harus jaga persatuan gitu. Itu seorang guru itu memberikan wejangan, kan pasti ada maksudnya ya. Nah, apalagi ini Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai berdoa, mendoakan orang-orang yang percaya, pengikut-pengikutnya untuk bisa bersatu, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya apa ini? Di sini di ayat 21, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, puji Tuhan. Jadi ada suatu maksud yang dahsyat kenapa kita harus bersatu. Apalagi sampai Tuhan itu mendoakan kita supaya kita bersatu sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, seperti itu. Tolong slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar apa ya ini? Ada gambar batu ya. Batu ini biasanya itu disusun untuk apa Bapak Ibu? Pondasi ya, pondasi rumah gitu ya. Nah, sekarang bisa kita bayangkan kalau misalnya pondasi itu batu-batunya itu nggak rapet-rapet atau nggak full gitu. Ada bolongnya di sini, terus kemudian di sini itu juga ada bolongnya gitu. Kira-kira bangunan itu kokoh atau enggak ya? Enggak kan?
bangunan itu gampang roboh ya. Jadi ketika persatuan itu bisa dilihat seperti itu, saling mengikat satu dengan yang lain, saling mengisi satu dengan yang lain, sehingga kita semua jadi kuat, kokoh gitu. Begitu juga jemaat Tuhan. Gereja yang nggak ada persatuan tuh gereja yang apa, Bapak Ibu? Ringkih. Rapuh ya, betul, ringkih, rapuh. Seperti itu. Jangankan gereja, dimanapun berada. Ketika kita di RT, RW gitu ya, di kampung gitu ya. Ketika para penduduknya itu saling kerjasama, gotong royong, ayo saling membantu gitu. Pasti kan enak ya, lingkungan itu jadi nyaman, jadi istilahnya ya sangat suportif sekali gitu. Nah, demikian juga seperti ini kita di gereja atau di keluarga pun seperti itu. Misalnya contohnya nih dalam satu keluarga. Di sini yang satu rumah ada minimal 5 orang siapa? Ada enggak? Satu rumah 5 orang anggotanya. Oh, ada Mbak Endang ya. Bu Endang ya sama Pak Alex. Misalnya kira-kira Bu, dalam satu rumah ini, misalnya ini kan ada 5 orang, misalnya nggak saling sapa gitu, itu kira-kira suasana di rumah itu nyaman atau enggak? Nggak enak ya. Terus kalau misalnya sering ribut nih ya, berantem gitu, kira-kira bagaimana? Kenapa? Oh, pendamainya, puji Tuhan Pak Alex ya. Makanya jadi rumahnya bisa tenang, damai sejahtera gitu. Itu kan enak ya. Kalau misalnya bersatu, bersahati. Misalnya nih, anak-anaknya kan banyak ya Bu ya. Kalau misalnya anaknya pada nggak mau nurut misalnya. Oh, pasti nurut. Ya puji Tuhan. Itulah yang dinamakan persatuan ya. Jadi dalam keluarga itu kita ada yang namanya hierarki. Hierarki ada dari kepala keluarga, biasanya kan bapak, kemudian ada ibu, ada anak-anak, seperti itu. Jadi ketika dari hierarki itu mereka saling menghormati satu dengan yang lain, tahu tugas dan fungsi tanggung jawabnya masing-masing, dan mereka bersatu. Misalnya bapaknya nih, ayo anak-anak jam 9 malam tidur. Nah, kalau mereka bersatu, mereka pasti akan mendengarkan bapaknya. Benar apa enggak? Hormat sama bapaknya. Betul enggak? Ketika kita tidak bersatu, kita tidak mendengarkan orang yang punya otoritas di rumah ini ya misalnya, itu berarti tandanya nggak ada persatuan kalau kita nggak mau mendengarkan. Benar enggak? Jadi sakarpe dewe gitu. Dan pasti hasilnya juga nanti akan rumahnya berantakan. Karena Tuhan itu sudah menciptakan ada yang namanya kepala rumah tangga untuk mengatur, untuk memimpin keluarga. Nah, itu tadi. Jadi salah satu persatuan itu contohnya adalah kita taat terhadap otoritas yang di atas kita. Misalnya di gereja, otoritasnya adalah ibu gembala. Jadi apa yang disampaikan ibu gembala, kita harus mau mendengarkan, mau untuk bersatu hati melakukan apa yang kalau katanya orang Jawa tuh didawuhkan, sendiko dawuh gitu. Kalau raja itu apa yang diomongkan itu seperti itu. Nah, kita mau next selanjutnya. Nah, di sini kenapa ini kesatuan tuh menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Kesatuan atau persatuan itu berwujud enggak sih Bapak Ibu? Kira-kira namanya kesatuan itu berwujud enggak? Kelihatannya tapi kesatuan kayak tidak berwujud, tapi itu dampaknya itu luar biasa sekali ya. Dampaknya itu luar biasa. Nah, kita mau belajar sama-sama dari Alkitab. Ada berkat-berkat Tuhan, ada janji-janji Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan rindu supaya kita ini bersatu. Dan ini
nih ada janji-janji Tuhan. Kita mau baca di Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Di sini sebetulnya sudah ada. Ya, Bapak Ibu, ada yang sudah ketemu silakan dibaca kalau ada yang mau membaca. Mazmur 133 ayat 1 sampai ke 3. Atau kita baca sama-sama semuanya ya, supaya kita mau dapat berkat dari Tuhan sama-sama. Amin. Kita mau bersatu, bersepakat ini untuk membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, di sini kita bisa lihat bersama Bapak Ibu di dalam kitab Mazmur ini bagaimana persatuan itu digambarkan sebagai sesuatu yang baik, yang menyenangkan, dan diibaratkan seperti minyak urapan. Terima kasih, Pak. Diibaratkan seperti minyak urapan yang mendatangkan berkat dan kehidupan. Jadi Bapak Ibu, jangan mengejar berkat. Kalau misalnya kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan mau misalnya kita bersatu, otomatis Tuhan akan berikan berkatnya ini. Karena itu sudah janji Tuhan, sudah ada sebab dan akibat. Kalau kita mau bersatu, kita mau hidup rukun, pasti berkat-berkat Tuhan itu dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, di sini juga di dalam Matius ayat 18 sampai 19, di situ dikatakan Matius 18 ayat 19 sampai 20 maksud saya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekarang Tuhan ada nggak di tengah-tengah kita? Bapak Ibu, di sini saya nggak tahu bagaimana pergumulan kita ya. Masing-masing pasti ada pergumulan, ada masalah. Bahkan saya sendiri pun, meskipun kita sebagai hamba Tuhan tuh jangan dipikir kita nggak ada masalah. Justru kita juga semakin banyak masalahnya. Tapi ya yang membedakan itu ini, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita hanya cuman butuh sepakat, bersatu, bersehati. Tuhan di sini bilang 2 orang ya, nggak bilang 10 orang gitu, enggak. Tuhan di sini bilangnya 2 orang, dimulai dari yang terkecil, misalnya suami istri. Kalau misalnya ada pergumulan, ada suatu masalah, tantangan yang dihadapi, itu dimulai dari lingkup terkecil, seseorang yang bisa kita untuk ajak sepakat, untuk berdoa, untuk bergumul. Tuhan gak minta banyak-banyak, Tuhan minta 2. Itu aja udah didengar sama Tuhan, udah dikabulkan sama Tuhan. Jadi gak ada masalah yang mustahil bagi Tuhan, tuh gak ada. Jadi dimulai dari keluarga. Misalnya nih, aduh gimana kok saya ini kan sudah sendiri, saya udah nggak punya suami, saya anak-anak juga sudah jauh gitu. Bapak Ibu nggak usah khawatir, bisa datang ke gereja. Ayo Bu, kita berdoa sama-sama. Saya ada masalah ini, ada pergumulan ini. Di sini ada gereja, ada hamba-hamba Tuhan yang bisa untuk diajak untuk bersepakat berdoa bersama seperti itu. Mungkin misalnya juga ada mungkin yang anak-anak gitu. Kami juga dulu pernah pelayanan
ada anak-anak yang mungkin bapak ibunya masih belum mengenal Tuhan. Jadi dia bingung, aku mau doa sama siapa ini? Atau mungkin anak-anak mungkin kalau bilang mama papanya pergumulannya mungkin malu, atau mungkin takut dimarahi gitu. Jadi bisa datang misalnya ke kakak rohaninya kalau waktu ibadah remaja, sekolah minggu, seperti itu. Karena kan pergumulan antara orang dewasa dan anak-anak itu beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang itu anak-anak mungkin malu untuk bisa ngobrol sama orang tuanya. Tapi kita di sini ada kakak-kakak rohani yang bisa kita ajak sama-sama, ayo doa, ini aku ada pergumulan ini. Dan percaya Bapak Ibu, kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Sebenarnya banyak sekali kesaksian saya, tapi karena waktunya nanti tidak cukup ya, jadi saya akan langsung next saja. Nah, ini yang kedua, the power of unity. Jadi manfaat atau kekuatan dari persatuan itu apa? Yang kedua di sini adalah kesaksian yang kuat bagi dunia. Ini Tuhan sendiri bilang tadi di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Nah, ketika kita bersatu sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, kita tuh jadi saksi Bapak Ibu. Jadi saksi di tengah dunia ini yang pada orang-orang semua pada gak peduli satu dengan yang lain. Mereka mementingkan dirinya sendiri seperti itu. Di tengah-tengah dunia yang sangat-sangat di akhir dunia ini tuh sangat-sangat korup, sangat jahat. Bagaimana orang sangat egois. Contohnya aja misalnya kemarin ya, ada COVID seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tiap orang kan, mereka takut kehabisan bahan makanan. Akhirnya semua bahan-bahan pokok diambil semua, dibeli semua, seperti itu. Bahkan obat pun itu susah banget dicari, seperti itu. Karena orang-orang pada ada yang borong, ada yang ini, mereka pada menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, di tengah-tengah dunia yang seperti itu, anak-anak Tuhan itu hadir untuk menjadi saksi. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan persatuan itu tadi. Karena kita ini adalah simbol, contoh seperti Tuhan Yesus dan Bapa itu satu. Jadi orang-orang melihat kita itu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan misalnya sering berantem sama sesama jemaat, misalnya nggak cocok, berantem, apalagi terang-terangan seperti itu kita nggak jadi berkat ya Bapak Ibu ya. Kita mempermalukan Tuhan seperti itu. Misalnya suami istri sering ribut di rumah, apalagi sampai KDRT, sampai semua barang-barang pecah di mana-mana. Nah, itu apakah kita mempermuliakan Tuhan? Tidak kan? Karena dari persatuan itu tumbuh yang namanya keharmonisan, yang namanya damai, perdamaian, seperti itu. Kalau nggak ada persatuan itu, yang satu maunya begini, satu maunya begitu, nggak bisa chaos di dunia ini ya. Makanya itu ada pemimpin yang diharapkan bisa untuk mempersatukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, the power of unity ini adalah kekuatan untuk mencapai tujuan besar. Jadi ketika kita memiliki tujuan besar, misalnya nih perusahaan, dia pengen penjualannya, Bu Sherly ini kan di bagian penjualan ya, betul ya? Nah, kalau misalnya nih di bagian penjualan, itu kan mesti ada divisi-divisinya ya. Ada marketing, terus ada apa lagi? Yang bagian juali itu ya ada. Terus ada bagian yang terima yang terima pembeli orderan
penjualan. Nah, gitu kan ya. Nah, betul, ada sales, ada accounting yang nyatet pengeluaran, barang masuk, barang keluar, begitu kan ya. Nah, kalau misalnya dalam sebuah perusahaan dia mau mendapatkan penjualan yang besar, nah itu kalau misalnya mereka mau begitu, misalnya nih tiap departemen tuh dewe-dewe sakarepe dewe, nggak bisa ya. Kan mesti harus ada kerjasama ya. Misalnya, nah dirapatkan dulu. Misalnya, ini loh aku dapat orderan sekian gitu. Nah itu kan harus diomongkan ke pihak yang bagian ini barang, stoknya ada nggak, seperti itu. Nah kalau misalnya dalam satu perusahaan kesatuannya solid ya, ibaratnya dari satu bagian dengan bagian lain itu saling bagus koneksinya, kemudian bersatu, mereka saling melengkapi, nggak berpikir kayak arek-arek iki lho tuh enek nggak aku sing iso jual iku yo nggak mungkin mereka dapat gaji, kan nggak seperti itu ya. Semua saling membutuhkan, saling ada kerjasama, betul sekali. Nah begitu juga ini di sini Bapak Ibu. Di sini adalah kekuatan untuk mencapai tujuan besar. Kalau kita memiliki sebuah tujuan besar, kita harus bersatu. Misalnya, Gereja Tuhan memiliki visi. Dalam tahun 2026 ini, gereja di Bulak Banteng ini harus ada pertumbuhan jemaat. Misalnya, sekarang Bapak berapa Bu Gembala? Dihitung ya, 69. Misalnya ini, kita mau percaya di tahun 2026 ini jemaat kita akan bertumbuh jadi 200 orang. Bapak Ibu percaya enggak? Amin. Bapak Ibu percaya enggak? Amin. Kok kayaknya loh, ini firman Tuhan loh yang ngomong ini. Kalau kita bersatu, kita itu bisa menciptakan kekuatan untuk mencapai tujuan besar. Nah, tapi ya itu tadi, kita harus bersatu di dalam doa, bersatu di dalam pujian, penyembahan. Kita benar-benar harus bersehati minta Tuhan berikan jiwa-jiwa. Tuhan tolong ini bangku-bangku yang kosong, Tuhan isi dengan banyak orang untuk datang ke sini. Jadi apa yang kelihatannya berat, mustahil, itu jadi tidak mustahil. Begitu juga kita, kalau kita memiliki tujuan besar, ayo kita berusaha, ayo kita memberikan yang terbaik buat gereja ini. Misalnya kalau lihat LCD-nya nih, aduh kok sakno yo, warnanya kok cuman merah putih. Nah, kalau kita misalnya memiliki visi yang besar, tujuan yang besar, kalau kita bersatu, itu akan menciptakan kekuatan yang besar untuk kita bisa mencapai tujuan itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau selanjutnya belajar the power of unity ini. Di sini adalah pertumbuhan rohani dan kekuatan bersama. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Kita nggak akan baca semua. Nah di sini adalah jemaat di Korintus, di mana Tuhan itu sebagai kepala, kita satu tubuh anggota, satu tubuh ya. Jadi Tuhan itu adalah kepala kita dan kita ini adalah anggotanya, the body of Christ, anggota dari tubuh Kristus, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini meskipun berbeda-beda, namanya tubuh ini kan ada banyak ya. Banyak, ada mata, ada telinga, ada tangan, kaki. Kan pasti ini fungsinya juga beda-beda ya. Nggak mungkin sama gitu loh. Jadi ini digambarkan seperti itu. Jadi kesatuan itu digambarkan sebagai tubuh ini, di mana Tuhan adalah sebagai kepalanya dan kita ini jemaatnya adalah tubuh Kristus. Kita memiliki peran masing-masing di sini. Di gereja ini kita punya peran masing-masing. Tapi kita nggak boleh yang merasa kayak kalau misalnya wah ini kalau nggak ada aku ini nggak bisa makan.
Apalagi makan Padang ya Pak ya. Kalau nggak ada tangan kan repot, nanti gimana makannya, ya kan? Atau misalnya ini mulut nih, ya nggak bisa tangan. Kamu meskipun ada tangan, kalau nggak ada mulut terus makannya gimana? Nggak bisa nikmati makanan Padang kan? Nah, kalau misalnya setiap anggota tubuh ini mereka mementingkan sendiri-sendiri, ya nggak akan bisa makan. Nggak bisa akan apa-apa berfungsi dengan baik gitu. Karena setiap apa yang sudah diciptakan Tuhan itu pasti ada fungsinya masing-masing, pasti ada gunanya masing-masing. Jadi kita semua ini di sini adalah sama Bapak Ibu ya. Jadi seperti saya dan Ibu Gembala, mungkin ada yang lain, ada yang WL Singer, atau mungkin ada jemaat yang biasanya datang itu juga berfungsi semua. Kita semua ini berfungsi di tempat ini. Amin. Jadi nggak ada yang merasa, aduh aku di gereja ini kok sungkan, aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuman datang tok. Nggak apa-apa. Bapak Ibu di sini kita mau ambil bagian sesuai dengan bagian kita, sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya ada bagian yang, aku bagian doa aja ya, nggak apa-apa, puji Tuhan. Itu sangat berguna sekali untuk kerajaan Tuhan, supaya kita bisa mencapai tujuan yang besar, tujuan Allah, tujuan ilahi yang besar, buat hidup kita pribadi, buat gereja Tuhan, ataupun buat orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk next selanjutnya, ini tadi yang sudah saya katakan ya, tadi kita perlu adanya kesatuan itu tadi, saling membutuhkan, saling support, seperti itu. Jadi pentingnya juga merawat anggota tubuh yang lemah misalnya, supaya kita semua tidak ada perpecahan, kita bisa sama-sama saling membantu, saling support. Misalnya ada bagian tubuh yang kayak cedera seperti itu ya, kita bantu seperti itu supaya kita sama-sama bisa tumbuh di dalam Tuhan. Yang selanjutnya, nah ini yang kelima di sini adalah untuk memuliakan Allah. Jadi ketika kita melakukan persatuan, apalagi kesatuan pikiran dan kasih ya, sehati sepikir, ini adalah menjadi cara utama jemaat memuliakan Allah. Jadi saya berdoa kita semua bisa memiliki hati yang sehati sepikir seperti itu. Saya ada kesaksian Bapak Ibu ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, saya dan Mr. Damir ini sudah menikah selama 10 tahun. Nah, awal-awal itu ya Bapak Ibu ya, apalagi Ibu Bapak kan tahu, saya ini dibesarkan, dilahirkan di Indonesia dengan kultur budaya bahasa Indonesia, kultur budaya Jawa, seperti itu sangat kental sekali ya. Kemudian ketemu dengan Bapak Damir ini. Bapak Damir ini sudah orang bule, kemudian budaya, bahasanya juga berbeda. Nah, kita disatukan di dalam pernikahan Bapak Ibu. Nah, apakah pernikahan kita itu ujuk-ujuk langsung meskipun sudah menikah ujuk-ujuk langsung bahagia, harmonis gitu? Ya enggak Bapak Ibu. Saya minta sama Tuhan ini, Tuhan kasih saya kesatuan pikiran, sehati sepikir dengan suami saya. Karena memang enggak mudah Bapak Ibu, udah bahasanya beda. Saya juga kebiasaan. Salah satu contohnya aja ya, kamar mandi. Kalau kamar mandinya kita orang Indonesia, itu biasanya kan suka kamar mandi basah ya. Jadi apa-apa kita tuh suka air gitu ya. Jadi kalau nggak pakai air itu rasanya itu entah mau buang air kecil atau buang air besar, itu pasti harus disiram, harus basah. Kalau nggak basah, nggak disiram tuh rasanya kayak belum bersih ya. Bener nggak? Nah itu. Kemudian ketemu sama orang Barat, di mana orang Barat tuh kebiasaannya kamar mandinya apa Pak? Kering dan bersih. Nah, kering dan bersih. Justru sebaliknya, mereka tuh kalau melihat kamar mandi basah, itu tuh berpikir kayaknya itu nggak bersih gitu loh. Itu kan
sangat bertolak belakang sekali. Itu yang contoh simpelnya aja, itu kamar mandi. Jadi kalau misalnya kita tidak mengupayakan persatuan, itu kita bisa berantem setiap hari gara-gara kamar mandi, Bapak Ibu. Jadi ketika kita kita harus mengupayakan persatuan itu tadi untuk kemuliaan Allah. Kalau orang melihat kita bersatu sebagai pasangan suami istri, kemudian misalnya antara saudara seiman juga, itu kita di sini tuh memuliakan Allah dengan itu, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam adalah menciptakan ketentraman dan keberhasilan. Siapa yang di sini mau hidupnya tentram, mau berhasil? Angkat tangan. Oh, pasti semua ya. Pasti itu ya, semua ya. Kita mau hidup tentram, namanya hidup di dunia ini yang yang cuman singkat gitulah ya. Jadi ya buat apalah gitu, rame-rame atau masalah, gitu ya. Kita pasti pengen hidup tentram dan berhasil. Nah, di sini di 1 Petrus itu ini tentang suami istri, keluarga. Bagaimana peran suami, peran istri harus menghormati, harus juga mengasihi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan bagian kita, itu pasti hidup kita tuh tentram dan berhasil. Seperti itu Bapak Ibu, supaya doa kita tuh juga tidak terhalang. Kalau misalnya kita banyak masalah dengan sesama, dengan sesama ya, itu kita harus segera selesaikan supaya doa kita tidak terhalang di hadapan Tuhan. Nah, untuk yang terakhir, ini bagaimana sih kita mengupayakan dan menjaga persatuan ini tadi? Nah, kita lihat bersama-sama ya bagaimana Tuhan sudah meneladani kita, memberikan contoh, memberikan teladan tentang bagaimana kasih Kristus itu tadi. Kita mau baca, nggak usah deh, jangan dibaca. Ini buat PR Bapak Ibu di rumah ya. Jadi supaya kita bisa belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, nanti bisa dibaca di rumah. Bagaimana kasih Kristus itu tadi, kita sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kemudian di Kolose 3 ayat 14. Nah, ini kita yang mau baca sama-sama Bapak Ibu. Di Kolose 3 ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, katakan amin. Amin. Amin, haleluya. Kita mau baca sama-sama ya, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ini apa formulanya untuk menjaga persatuan? Kasih, kasih, kasih. Itu yang kita bisa teladani dari Tuhan Yesus. Bagaimana begitu tuh besar kasih Tuhan terhadap manusia itu. Meskipun berkali-kali mungkin kita menyakiti hati Tuhan, berbuat dosa, tapi Tuhan tetap menerima kita kembali. Dan itu yang diharapkan Tuhan, adanya perdamaian itu tadi, adanya persatuan. Dan yang terakhir adalah persatuan sejati menuntut kerendahan hati, pengampunan, dan usaha untuk menjaga kesatuan roh melalui ikatan damai sejahtera. Saya akan bacakan di Efesus 4 ya, ayat 2 dan 3, supaya lebih cepat ini saya baca aja. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kita juga berusaha untuk kesatuan itu tadi, ada usahanya juga. Kalau misalnya kita udah nggak mau bersatu, wah itu berarti bahaya besar itu. Karena Tuhan itu menginginkan persatuan.
Kalau kita sampai nggak mau dipersatukan, kalau misalnya ada masalah, misalnya nih ya antara suami istri, kita nggak mau dipersatukan. Wah, itu tanda-tanda masalah yang besar Bapak Ibu, karena Tuhan tuh menginginkan persatuan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan Bapak Ibu tentang cara sederhana untuk menjaga persatuan, dimulai dari kita ya. Saya ada mau satu volunteer perempuan, silakan maju ke depan. Volunteer satu, cewek, perempuan, boleh maju ke depan. Ayo, siapa? Masa nggak berani? Ayo, maju sini, Vero, sini, maju sini. Iya, namanya siapa? Vero. Oh iya, Vero. Nggak cuma bercanda. Nah, gini ya, ini Bapak Ibu saya sama Vero ya. Nah, kalau misalnya saya datang nih ke gereja, biasanya kamu kalau nyambut gimana, Vero? Shalom, gitu terus gimana? Salaman ya? Salaman, gini. Itu bagus nggak Bapak Ibu? Bagus ya. Wah, keren ya, sopan. Terus kita juga saling ini ya, jabat tangan gitu ya. Nah, ini kalau di Indonesia memang biasanya kan kalau ketemu gitu kan mesti jabat tangan gitu ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Halo Vero, apa kabar? Gimana kabarnya? Gimana? Kenapa? Baik. Oh, baik. Nah, dari yang tadi salaman gini, terus saya yang kedua saya peluk Vero gini. Kalau Bapak Ibu melihat kesannya, kalau yang jabat tangan sama yang pelukan tadi kesannya gimana? Lebih akrab, lebih dekat, lebih apa? Gimana? Lebih dekat. Terus gimana kesannya? Lebih hangat ya? Hangat ya? Oke. Terima kasih Vero. Saya mau tunjukkan satu lagi. Pak Damir silakan ke sini, Pak. Nah, ini kita mau belajar dua culture. Kalau tadi budaya Indonesia itu kan salim ya Bapak Ibu ya. Nah, ini budaya Barat, ini nggak boleh dipraktekkan harus sesama jenis aja ya. Saya tidak merekomendasikan lawan jenis. Tapi ini saya kasih tahu, kalau di Barat itu mereka meskipun laki-laki dan perempuan, mereka tuh greetingsnya kalau cara mereka bersalaman itu bagaimana Pak? Pelukan ya, bener kan ya? Halo, apa kabar? Gimana kabarnya? 3 kali malah. Kalau Serbia? Kalau di negara saya itu tradisinya cium pipinya 3 kali. Nah, itu di negara Serbia itu ya. Dan Barat kayaknya juga negara. Oh, cuma Serbia? Hanya Slavic culture. Oh, jadi Slavic culture. Jadi di Eropa itu ada Slavic, jadi Slovakia, Serbia, dan ya negara-negara sekitar itu biasanya itu tadi peluk, cium 3 kali. Jadi meskipun laki-laki dan perempuan itu nggak masalah. Mereka nggak akan apa ya cemburu atau apa, karena mereka udah tahu itu culture mereka, budaya mereka tuh kayak apalagi udah iya sudah teman itu pasti mereka akan peluk gitu untuk lebih dekat, lebih apalagi di gereja ya biasanya tuh 3 kali begitu. Nah kembali lagi ini cuman buat suami istri. Jadi kalau di sini boleh apa sama-sama perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Tapi simbolisnya kenapa mereka cium 3 kali? Karena di sana mereka ortodoks ya. Jadi dalam nama Roh, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi itu ada latar belakangnya itu seperti itu. Cium kudus kalau dulu itu Pak di Alkitab. Iya. Nah itu. Tapi kita nggak apa-apa ya. Kita mau pakai budaya yang salaman atau apa. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Ini ada seorang dokter. Terima kasih ya Pak. Silakan kembali lagi ke tempat. Tuhan berkati. Iya. Jadi saya mau berikan ini ada sebuah video pendek. Ini dari dokter Bapak Ibu ya. Dokter yang ngomong tentang manfaat dari berpelukan.
Nah, kita mau dengarkan sama-sama apa yang dokter ini katakan. Karena ini bukan saya, dan ini udah terbukti, karena saya juga pernah mendengar. Oke, silakan. Ya, jadi ini terbukti pelukan itu. Halo sahabat sehat, kembali lagi dengan Dr. Hence Poli. Kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan. Benarkah berpelukan akan meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita? Sahabat sehat, betul sekali. Jadi berpelukan itu terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental kita. Berbagai penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa sentuhan fisik yang hangat seperti pelukan itu dapat memicu pelepasan berbagai hormon di otak yang memberikan efek positif. Baik, yang pertama kita bahas manfaat berpelukan untuk kesehatan mental. Yang pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Jadi saat berpelukan, tubuh itu akan melepaskan hormon oksitosin, yang sering juga disebut sebagai hormon cinta atau hormon pelukan. Hormon ini akan menurunkan kadar kortisol, yaitu hormon pemicu stres, sehingga kita akan merasa lebih tenang, merasa aman, dan rileks. Yang kedua yaitu meningkatkan suasana hati. Jadi selain oksitosin, berpelukan juga memicu pelepasan serotonin dan dopamin. Serotonin adalah neurotransmitter yang mengatur suasana hati dan berperan sebagai antidepresan alami. Sementara dopamin terkait dengan sensasi menyenangkan. Kombinasi dua hormon ini menciptakan perasaan yang bahagia dan nyaman. Yang ketiga, memperkuat ikatan emosional. Oksitosin memainkan peranan penting dalam membangun ikatan sosial dan rasa percaya. Berpelukan dapat mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat seperti dengan pasangan, dengan keluarga atau teman, serta mengurangi rasa kesepian. Dan yang keempat, dengan berpelukan, secara mental kita akan meningkatkan rasa percaya diri. Sentuhan kasih sayang dapat meningkatkan kadar serotonin dan dopamin, serta melepaskan endorfin. Hormon-hormon ini berkontribusi pada perasaan senang dan berharga, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga diri. Sekarang kita bahas manfaat berpelukan untuk kesehatan fisik. Yang pertama, akan menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Jadi efek relaksasi dari pelepasan oksitosin itu dapat membantu menurunkan tekanan darah dan detak jantung, sehingga baik untuk kesehatan jantung secara keseluruhan. Yang kedua, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi berpelukan itu akan mengurangi stres secara tidak langsung dan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika stres berkurang, tubuh menjadi lebih kuat dalam melawan penyakit. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa orang dewasa yang sering berpelukan itu cenderung lebih jarang sakit. Luar biasa ya. Yang ketiga yaitu meredakan rasa nyeri. Jadi pelepasan endorfin tadi itu saat berpelukan dapat bertindak sebagai pereda nyeri alami. Terapi sentuhan termasuk pelukan telah terbukti efektif dalam mengurangi intensitas nyeri pada pasien dengan kondisi yang kronis. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas tidur. Berpelukan sebelum tidur dapat membantu melawan produksi kortisol. Dia menciptakan rasa aman dan damai sehingga tidur menjadi lebih nyenyak. Dan yang kelima, meningkatkan fungsi pencernaan. Serotonin yang diproduksi saat berpelukan juga berperan penting dalam sistem pencernaan. Dia membantu mengoptimalkan proses pencernaan dan penyerapan makanan. Jadi sahabat sehat secara keseluruhan, pelukan adalah tindakan sederhana yang memiliki dampak yang sangat besar pada kesejahteraan kita dan kesehatan kita, baik mental maupun fisik. Jadi jangan ragu untuk memeluk orang-orang terkasih yang Anda percaya dan rasakan manfaatnya. Dengan Dr. Hence Poli, salam sehat. Salam sehat Bapak Ibu. Kita udah lihat sama-sama ya, manfaat pelukan itu ternyata banyak sekali ya. Sudahkah kita berpelukan hari ini? Belum ya. Jadi saya himbau gitu ya buat Bapak Ibu, untuk yang ibu-ibu nanti bisa berpelukan sama ibu-ibu, nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah gengsi gitu ya. Kalau kita misalnya datang ke gereja, kita sama-sama halo
gitu, shalom, sambil pelukan gitu. Karena itu bisa tadi mengurangi stres, ada banyak sekali manfaatnya tadi. Jadi kita sama-sama bisa memberikan energi yang positif untuk membangun tadi persatuan di antara kita anak-anak Tuhan. Suami istri juga gitu. Jangan lupa Pak, nanti malam Bu Serlinya dipeluk. Oh, nggak usah disuruh ya. Iya. Jadi itu sangat berguna sekali ya. Puji Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini tentang bagaimana kita harus bisa menjaga persatuan seperti apa yang Tuhan doakan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita anak-anaknya untuk senantiasa menjaga kesatuan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala.